Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ananda kelas 7 yang Bapak sayangi, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang teks prosedur bagian kedua. Di mana di sini backgroundnya ada ini ya, daerah terasering untuk padi, indah sekali, masya Allah. Ini ada di Thailand. Ini di Thailand, Ananda sekalian. Jadi di Indonesia juga ada, di Bali, di beberapa daerah juga ada. Jadi memang potensi pertanian kita Indonesia lebih dari 50% populasi di Indonesia bermata pencaharian pertanian. Salah satu sektor pertanian yang bisa kita kembangkan adalah agrowisata atau wisata berbasis pertanian nih. Ananda kelak, Ananda mungkin kalau tertarik dengan pertanian, Ananda bisa mengembangkan seperti ini, dijadikan objek wisata ya. Ini sebagai intermezzo saja. Ini di Thailand. Ini foto di Thailand. Karena Thailand juga salah satu negara penghasil beras terbesar di dunia. Nah, kemudian juga ini di Vietnam. Nah, ini di Vietnam, masya Allah ya, indah sekali. Ya, di Indonesia juga ada ya. Ini nih, Ananda bisa buat nih yang seperti ini. Jauh lebih bagus dari ini juga bisa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan ya. Nah, hari ini kita akan menyimpulkan isi teks prosedur ya, prosedur. Kemarin kan sudah belajar tentang beberapa hal yang ada di teks prosedur seperti kalimat saran, kalimat larangan, kemudian kalimat perintah ya. Nah, hari ini kita belajar menyimpulkan teks prosedur ya. Nah, di sini kita akan baca tentang prosedur dan interpretasi hasil rapid test. Nah, di sini ya, jadi salah satu teks prosedur di sini contohnya ya, prosedur dan interpretasi hasil rapid test. Di sini Bapak bacakan ya. Kita kan sekarang sedang corona ya, COVID-19 ya, ini up to date sekali nih bacaannya ya. Kita coba baca. Ananda juga bisa sambil baca. Prosedur pemeriksaan rapid test dimulai dengan mengambil sampel darah dari ujung jari yang kemudian diteteskan ke alat rapid test, ke sini ya. Kemudian selanjutnya cairan untuk menandai antibodi akan diteteskan di tempat yang sama. Hasilnya akan diteteskan di tempat yang sama, hasilnya akan berupa garis yang muncul 10-15 menit setelahnya. Nah, hasil rapid test positif menandakan bahwa orang yang diperiksa pernah terinfeksi virus corona. Meski begitu, orang yang sudah terinfeksi virus corona dan memiliki virus ini di dalam tubuhnya bisa saja mendapatkan hasil rapid test yang negatif karena tubuhnya belum membentuk antibodi terhadap virus corona ya. Nah, kemudian oleh karena itu, jika hasil negatif, pemeriksaan rapid test perlu diulang sekali lagi. Nah, jika hasilnya negatif, maka rapid test pemeriksaan perlu diulang sekali lagi 7-10 hari setelahnya. Anda juga tetap disarankan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari walaupun tidak mengalami gejala sama sekali dan merasa sehat. Nah, bila hasil rapid test Anda positif, jangan panik dulu. Antibodi yang terdeteksi pada rapid test bisa saja merupakan antibodi terhadap virus lain atau coronavirus jenis lain, bukan yang menyebabkan COVID-19 atau SARS ya. Nah, jadi perlu dilakukan pengambilan swab untuk tes PCR guna memastikan apakah benar terdapat infeksi SARS-CoV-2 sebelum melakukan tes PCR atau selama menunggu hasilnya. Anda harus menjalani isolasi secara mandiri di rumah selama paling tidak 14 hari. Nah, kemudian selama isolasi, hindari bepergian dan kontak dengan orang lain yang tinggal serumah sambil menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
Nah, kemudian terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain dan kenakan masker saat harus berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, apapun hasil rapid testnya, pantau terus kondisi kesehatan Anda. Bila muncul gejala COVID-19 seperti batuk, demam, suara sesak, dan sesak napas, segera hubungi fasilitas layanan kesehatan atau hotline COVID-19 untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Ini sumber www.alodokter.com ya. Nah, ini salah satu contoh teks prosedur yang berupa teks ya. Nah, kalau coba kita buka aktivitas 5 halaman 76. Halaman 76 dibuka. Ya, kalau belum nemu di skip aja videonya, kemudian dilanjut lagi. Sudah ketemu ya semuanya. Nah, di situ tujuan teks prosedur adalah memberi informasi tentang cara membuat sesuatu. Betul atau salah? Betul ya. Kemudian teks prosedur yang aktivitas 5 ya. Teks prosedur yang nomor 2 sekarang. Teks prosedur tidak harus urut atau runut. Nah, jawabannya salah. Dia harus runut ya. Karena menjelaskan kan nggak mungkin kita menggoreng telurnya masukin telur dulu terus baru minyak kan. Nah, harus minyak dulu baru telur dimasukkan ya. Nah, kemudian penggunaan kata perintah menjadi ciri dalam menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dalam teks prosedur. Betul atau salah? Ya, betul ya. Masya Allah. Ya, jawabannya betul karena kan ada kata perintah ya di teks prosedur, ada kerjakanlah, kerjakan. Nah, itu kan urutan prosedur dapat diubah menjadi selera kita. Nah, ini tidak bisa ya, harus runut. A sampai Z itu harus runut ya. Kemudian nomor 5, penggunaan gambar atau akan memperjelas teks prosedur. Betul atau salah? Ya, betul ya. Penggunaan gambar akan memperjelas teks prosedur. Kemudian yang keenam, struktur teks terdiri atas tujuan, bahan, cara atau langkah-langkah. Ya, betul. Ini untuk teks prosedur yang seperti membuat sesuatu ya, atau mengerjakan sesuatu ya. Kalau mengerjakan sesuatu mungkin bisa ada alat atau bisa nggak ada alat sih. Yang penting ada langkah-langkahnya itu. Seperti teks tadi kan ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan tes PCR. Kemudian setelahnya harus seperti apa. Nah, kemudian isi teks berupa cerita rekaan. Salah ya. Teks prosedur adalah cerita yang benar ya, fakta. Nah, kemudian dominan menggunakan kalimat perintah. Ya, betul. Ya, teks prosedur kan ada kerjakan, lakukan, dan lain-lain. 9, kata benda banyak digunakan. Benda, kerjakan. Betul atau salah ya? Kata kerja banyak digunakan. Kata benda. Oh iya, betul. Selain itu, ciri yang lain adalah memuat kata benda, kata kerja, kalimat majemuk dengan sehingga sampai konjungsi kata penghubung. Kemudian selanjutnya setelah itu ada di halaman 74 di nomor 2. Nah, itu ada ya, mengandung kata benda. Kata kerja juga banyak dipakai. Kata kerja. Ya, betul. Kata kerja juga banyak digunakan. Menggunakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk ya, betul, seperti dengan, hingga, sehingga, sampai itu ada juga. Kemudian menggunakan konjungsi urutan. Betul, seperti kemudian, selanjutnya, setelah itu ya, betul ya. Ya, seperti itu di aktivitas 5. Misalkan kalau di sini banyak ini yang kayak tarian. Kayak resep bubur Manado kemarin udah kita bacakan, ada langkah-langkahnya, ada bahannya. Kayak kemarin juga menyalakan TV kita udah belajar. Coba mungkin Ananda buat sebuah teks prosedur, latihan saja mandiri. Buat misalkan bahannya apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Misalkan membuat nasi goreng cabai hijau. Nah, gimana tuh caranya ya? Nah, kemudian selanjutnya, nah, untuk latihan singkat sekali ya pertemuan sekarang,
Ananda buka uji kompetensi halaman 82. Halaman 82 itu sampai 85 ya, 82 sampai 85. Oke, itu sampai 10 soal cukup. Silakan dikerjakan 10 soal itu dan dikumpulkan di e-learning ya. Dan Ananda juga bisa membaca kembali buku bab 3 tentang teks prosedur ini, memberdayakan potensi budaya daerah. Di teks prosedur Ananda bisa coba latihan. Intinya teks prosedur kan adalah teks yang berisi langkah-langkah ya, langkah-langkah. Ya, seperti itu. Semoga Ananda selalu sehat, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam berpikir, kelancaran dalam berpikir. Bapak selalu berdoa semoga Ananda sekalian selalu sehat ya. Dan ingat ya, bahasa Indonesia itu adalah tentang menganalisis. Jadi Ananda bisa menganalisis sebuah teks, bisa menggolongkan ini teks prosedur, ini teks deskripsi, ini teks narasi. Nah, bisa membedakan, kemudian Ananda juga bisa membuat teks tersebut. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Banyak latihan soal kemarin di PTS-nya masih banyak yang kurang. Silahkan latihan soal lagi, baca kembali pengertian dari teks-teks itu seperti apa. Ya, kalau tidak atau ada yang ditanyakan, ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke pengampu di Banin maupun di Banat. Ya, sekian dari Bapak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.